Mengandalkan lokasi Wen Tianguan, tidak jelas apakah itu dapat memblokir keberadaan Kaisar. Tetapi hanya dengan kekuatan Raja Pemetik Bintang, sulit dan tidak mungkin untuk menerobos tanpa variabel apapun. Berbicara tentang pembentukan larangan Wen Tianguan, Qin Yichen juga kagum padanya. Konon Bai Guanxing juga turut serta di dalamnya dan memberikan banyak pendapat. Tentu saja, dalam kesempatan ini, Bai Guanxing tidak lupa mempelajari kebijaksanaan klan Kaisar Ke. Di kuil Wentian, itu adalah pusat yang mengontrol semua larangan di Wentian Pass. Sebagai seorang jenderal, Qin Yichen sekarang adalah seorang jenderal. Dia mendesak jenderal untuk bergerak ke segala arah. Duduk di tenda yang tampan, dia dapat merencanakan taktik dan membela diri. Musuh. Qin Yichen mencoba sedikit, dan dia merasakan umpan balik yang luar biasa yang dihasilkan oleh operan megah ini. Itu adalah mesin perang yang sangat tepat, saling berhubungan dan kuat. Klan Dike belum tahu berapa tahun telah terbentuk, dan seperti yang dikatakan Ke Tiangxuan, begitu dia dan kekuatan Pro Jun terhubung ke Wentian Pass, mereka dapat menggunakan restu dari formasi tersebut untuk memenangkan pertempuran. Tidak hanya itu, misteri ini mungkin juga membantu Qin Yichen dalam budidayanya, karena segel kekuatan leluhur kedua Kaisar Ke telah diintegrasikan ke dalam Wen Tianguan, dan bahkan kedua tetua umat manusia memberikan kekuatan mereka sendiri setelah mempertimbangkannya. Bahkan Putri Wenxing dan jenderal lainnya ditugaskan ke benteng dengan tugas penjagaan mereka sendiri, masing-masing dituangkan ke dalam Dao Wei Dao Yin mereka sendiri, dan terus-menerus terhubung dengan Wen Tianguan. Di antaranya adalah kebijaksanaan dan kekuatan supernatural dari nenek moyang kedua Kaisar Ke, dan sihir dari dua orang tua. Qin Yichen diam-diam mengagumi, dan dia menemukan bahwa ini jauh dari batas Wen Tianguan. Qin Yichen juga tahu bahwa kekuatan klan Kaisar Ke lebih dari itu, dan pasti ada latar belakang yang tersembunyi. Jika masih ada master yang bisa dikirim ke Wen Tianguan, semakin banyak master yang duduk di kota, Dao Wei mereka dan rekan-rekannya akan saling menjaga, dan mereka akan berintegrasi dengan Wen Tianguan. Maka kekuatan Wen Tianguan secara alami akan meningkat. Jadi bukan kebanggaan untuk dapat bersaing dengan keberadaan kelas Kaisar. Tentu saja, ini belum waktunya. Qin Yichen sekarang adalah pilar inti dari klan Kaisar. Melihat makna Raja Tians pada situasi tersebut, itu harus menjadi yang pertama bertahanlah untuk menang. Setidaknya tidak terkalahkan. Dan ketika Kaisar menjadi Kaisar, dia ingin maju dengan berani. Belum terlambat. Dengan bantuan perintah jenderal, Qin Yichen mengintegrasikan Dao Yin-nya ke Wentian Pass. Pengawalnya tidak perlu menjaga benteng perbatasan, melainkan duduk bersamanya di 3 pasukan. Di Wentian Pass, tampaknya bilah tajam dan terhunus tergantung, menjadi semakin ganas. Selain itu, ada beberapa tugas, misalnya Permaisuri Sixia semakin mencintai menantu laki-lakinya, dan pada saat yang sama, ia juga sedikit penasaran. Di mana anak ini belajar memimpin perang? Ini bukan hanya sarana memimpin tentara untuk bertempur, memberi penghargaan kepada 3 pasukan, mengancam pembantaian, dan menggunakan baik keanggunan maupun kekuatan. Ini bukan kekuatan tempur, tetapi ini adalah karakter yang harus dimiliki oleh yang kuat. Permaisuri Sixia penuh perhitungan, dan menantunya baru berada di dunia selama 20 tahun. Kecuali untuk bekerja keras di luar dan di jalan, sebagian besar waktu yang tersisa adalah latihan. Kuncinya adalah 20 tahun, masih terlalu muda. Di antara pengetahuan mendalam Kaisar, seperti Kaisar Ke dan suku Wujin, mereka belum melepaskan diri dari lingkup masa muda. Qin Yichen juga malu tentang hal ini. Bisakah dia mengatakan bahwa dia adalah pemimpin umat manusia sebelum itu? Tidak peduli bagaimana Anda melemparkan tangan Anda ke penjaga toko, tidak mungkin untuk mengabaikannya sepenuhnya. Ditambah dengan pengalaman masa lalu dan masa kini, telinga dan mata, dan dorongan dari banyak leluhur naga sejati, Qin Yichen hanya merasa bahwa dia telah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, dan sebagai hasilnya, dicurigai. Dalam hal ini, Qin Yichen masih menggunakan retorika yang sama, yang dipelajari dari buku yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Tians. Permaisuri Sixia sedikit tidak bisa berkata-kata, untuk membiarkannya berintegrasi ke dunia secepat mungkin. Kaisar Tians secara alami tidak pelit dengan semua jenis buku, dan bahkan mengajarinya dengan ajaran dan perbuatan. Namun, rumah emas di buku itu tidak palsu, tetapi hanya membaca buku, mencoba mendominasi suatu level, itu hanya bisa dikatakan di atas kertas. Permaisuri Sixia tidak bisa meminta hasil, dan pada akhirnya itu hanya akan dikaitkan dengan bakat menantunya. Bakat bawaan tidak hanya dalam kultivasi, tetapi dalam semua aspek, bahkan dalam kehidupan. Ada celah dalam perencanaan kota. Begitu pula akan ada celah dalam bakat mengendalikan segala arah dan menyusun strategi dan duduk di 3 pasukan. Mengenai hal ini, Niang Sixia juga mengambil kesempatan untuk sedikit mengajari anak-anak Wen Tianguan, juga untuk jenderal. Anda melihat ke langit, dan kemudian Anda. Hal ini akhirnya membuat Putri Wenxing dan banyak ahli warisnya merasakan rasa, anak orang lain dari ratu untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Satu hal lagi adalah artefak Kaisar Bihai.
Raja Tians bermaksud bahwa dia tidak dapat mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki artefak kekaisaran Bihai untuk Qin Yichen, tetapi dia pasti tidak akan ragu untuk membayar. Di masa lalu, suku Dike berkontribusi pada perbaikan artefak Kaisar Bihai oleh Qin Yichen setiap saat. Tentu saja, ada juga hadiah dan kultivasi Kaisar Ke, tetapi itu masih terlalu lambat. Apalagi harta karun untuk memperbaiki artefak kekaisaran tidak mudah ditemukan. Semuanya adalah harta langka yang bisa kita jumpai di dunia. Bahkan ada yang harus digeledah dari Tianhe, dan Laut Biru yang sudah hancur. Tapi sekarang berbeda. Qin Yichen telah dinamai Jenderal Wen Tiangwan. Terlepas dari publik atau pribadi, harus ada harta karun yang bisa disimpan di dekatnya. Tetapi Raja Tians kemudian mengungkapkan keprihatinannya, yaitu, artefak kekaisaran Bihai ingin diperbaiki, dan waktu juga menjadi masalah. Kuncinya bukanlah memindahkan pavilion harta karun Keishen dan tanah suci artefak klan Kaisar ke Wen Tiangwan. Bisakah Qin Yichen menerima bahwa tidak ada senjata Kaisar Bihai di tangannya untuk sementara waktu? Qin Yichen memikirkannya lagi, dan membiarkan masalah ini pergi dulu. Bagaimanapun, Raja yang menangkap bintang mengatakan dia dikalahkan. Tetapi pada kenyataannya, selain merekrut 12 klan untuk kembali, Wen Tiangwan tidak mengambil banyak keuntungan. Dia juga percaya bahwa tidak mungkin pertempuran ini sendirian untuk sepenuhnya mengalahkan Star Reaching King. Sebaliknya, Star Reaching King saat ini, apakah itu kebenciannya padanya atau semakin dia menghargainya, bukanlah hal yang baik untuk Qin Yichen. Karena ketidakkekalan tentara, Qin Yichen tidak dapat hidup tanpa Kaisar Bihai. Kaisar ini telah mengikutinya sepanjang jalan melalui duri dan duri sejak ia menunjukkan keunggulannya di alam Kaisar. Qin Yichen selalu merasa sedikit berani sekarang karena dia tidak berada di sisinya di hadapan Kaisar Zheng. Lebih baik aku meningkatkan wilayahku dulu. Jika tidak senjata kekaisaran akan muncul kembali kekuatan puncaknya. Kekuatanku tidak bagus, tapi senjata kekaisaran akan menekannya. Bagaimanapun, artefak kekaisaran Bihai bukanlah harta karun klan Kaisar Ke, dan bahkan jika roh Kaisar di antara permata artefak kekaisaran Bihai terbangun, itu akan menjadi penghormatan kepada klan Kaisar Ke. Qin Yichen hanya bisa mencari stabilitas sebelum dia tidak yakin untuk mengendalikannya secara menyeluruh. Oleh karena itu, tekad untuk memperbaiki dunia menjadi lebih kuat. Qin Yichen berpikir sejenak, tidak peduli apakah itu pengadilan surgawi atau semua kaisar, ada posisi umum, dan dia bisa dikatakan sebagai orang dengan alam terendah di antara semua jenderal. Namun, kualifikasi ini, alam seperti itu, tetapi untuk bisa menjadi jenderal, bawahan kunci masih yakin, itu juga kemampuan Qin Yichen.